Oke, selamat malam teman-teman. Sehat selalu ya. Malam, Pak. Malam Pak. Ya, gimana perjalanan pulang hari ini? Apakah terkendala dengan cuaca? Karena yang saya alami juga tadi hujan gerimis ya. Dibandingin kemarin lebih lebih apa? Lebih banyak hujannya kemarin, lebat dan juga banyak angin. Makanya di grup saya bilang kalau misalnya kalian agak nggak bisa atau gimana ya izin aja karena yang lebih penting adalah keamanan kalian gitu kan. Iya betul Pak. Makasih Pak. Oke, kita sekarang Terima kasih Pak. oke membahas mengenai protokol jaringan. Ya, kita tahu kan apa sih protokol itu? Protokoler gitu kan, kayak protokoler kenegaraan gitu kan. Itu gimana sih? Ada yang bisa mendefinisikan nggak? Mungkin kalau dari saya protokolnya mungkin kayak jalur yang udah ditentukan gitu Pak, atau jalur khusus gitu. Iya, semacam kayak rule lah, peraturan gitu kan, yang sudah guideline lah. Ini harus kayak gini, kayak itu presiden kan ada protokoler gitu kan, nih bapak nggak boleh gini, apa-apa ya harusnya seperti ini gitu. Ada yang itu maksudnya aturan yang sudah ditentukan. Untuk yang online ini kalau bisa nanti saya coba ya pakai. Tapi teman-teman lebih tertarik offline apa online kalau misalnya praktikum gitu ya? Saya ngikut aja deh Pak. Emang bawa laptop kamu? Sekarang udah di rumah, Jason. Nah, laptopnya udah wassalam Pak. Oh, ya terus gimana dong? Oh, kamu pakai ini ya, komputer lab ya? Iya, ya lihat dari slide aja lah Pak. Oh, oke oke. Ini saya Oke. lagi mau buka open donasi di Kitabisa Pak. Oh, seriusan? Emang Bantu Jason bisa? beli. Ya nggak Oh, bisa lah Pak. ya udah nanti saya donasi 100.000 lah buat pancingan. Oke, dari saya Oke, saya buka Pak. Open donasi Pak, open donasi bantu Jason buat beli laptop baru Pak. Iya iya, Dari 1.000 perak mulai Pak. 1.000 doang. Oke, balik lagi ke materi. Benar ya apa yang dibilang didefinisikan oleh Mas Jason ya, bahwa protokol itu kayak aturan itu yang sudah ditetapkan guideline. Oke. Kemudian pengertian daripada internet, eh, dia adalah jaringan komputer global. Global di sini berarti lebih dari satu node atau lebih dari radius berapa kilo gitu. Jadi bisa lintas antar negara gitu kan, antar benua. Dia adalah jaringan komputer yang terbentuk dari jaringan-jaringan komputer lokal dan regional. Ya. Pertama lokal kan misalnya LAN, terus LAN, WAN, MAN gitu kan. Terus menjadi jaringan regional, kemudian terus menjadi sebuah jaringan global. Nah, disebut jaringan global itu bisa kita definisikan sebagai internet gitu kan. Adapun sejarah daripada internet dimulai dari Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 60 sampai 70, di mana layanan awalnya dia merupakan electronic mail, bagaimana supaya dia bisa mengirim data dengan aman gitu dan lebih cepat gitu. Kemudian juga layanan awal yang lainnya adalah menggunakan file transfer. Tapi teman-teman udah pasti udah tahu ya kali file transfer seperti apa, kayak kita kirim pakai Bluetooth itu namanya file transfer juga ya. Kemudian dia mulai dibuka untuk umum atau digunakan untuk publish gitu internet tersebut tahun 80-an. Kemudian sekitar tahun 8991 itu WWW atau World Wide Web itu mulai dibangun oleh tim Berners-Lee ya. Kemudian web browser muncul dengan tampilan browser Netscape 1994, Internet Explorer, malah lebih dahulu Netscape ya. Saya pernah ngalamin ini ya yang Netscape ya. Netscape kalau Internet Explorer ya sampai sekarang ya, tapi dia sekarang mentransformasikan dirinya menjadi Microsoft Edge. Kemudian
mulailah pada tahun 1995 tuh booming internet kan. Amazon.com dibuka, kemudian Google juga mulai mulai apa? Mulai booming gitu kan. Kalau teman-teman pertama kali kenal sama internet tuh kira-kira kapan ya? Usia berapa? Kalau Mas Charlie dari Toba udah tahu lah internet ya. Udah ada jaringan Sudah belum di Pak, sana? sudah Pak, Oh, udah sudah ada. Pak. Kebetulan dulu waktu Jepang menjajah itu yang nggak ada Pak ya, awal-awal ya Pak. Oh, Udah gitu. Pak. Ya, 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 benar-benar. Sudah ada ya. Gimana Udah Pak. apa kesan waktu zaman masih Mas Charlie di Toba lah di itu internetnya kayak gimana terus ketika untuk sekarang lah keadaan apa teknologi sekarang yang sudah booming sampai AI gitu kan AI gitu kan itu gimana Ya. perbedaan perasaannya gitu yang Mas Charlie alami ketika di masa itu gitu kan pertama kali mengenal internet gitu kan terus sama masa sekarang gitu gimana? Lumayan Pak. Jadi memang saya kan di masa transisi Pak ya sebenarnya. Bukan di masa lalu, masa yang jadul-jadul banget. Terus ketemu sama yang sekarang gitu kan. Bahkan kalau misalkan bedanya mungkin yang pertama dari TV gitu kan. TV itu masih kita rebutan remote gitu. Sekarang kayaknya nggak ada deh anak-anak buat Ya, rebutan ya, remote gitu ya. ya, Ya kan? Terus untuk komputer masih pakai LAN lah gitu. Kalau gamesnya juga masih ketemu Counter Strike, masih eh, game-game yang ini Pak. Cuman kan saya di Counter Strike itu kan udah dari SD SD lah ya, ya SD. Cuman udah jauh banget lah perbedaannya sama sekarang. Dulu handphone masih Symbian, sekarang Android apa? Iya Android, terus makin upgrade lagi, lebih cepat lagi. Handphone segede talenan. Dulu kan masih kecil-kecil pak ya. Itu jauh banget pak. Sekarang kalau misalkan dianggap nih, kayak tools yang sekarang dipakai WhatsApp ya. WhatsApp itu kan jauh bermanfaat banget ya. Dulu kalau misalkan kita untuk komunikasi gitu, untuk jarak dekat aja kita harus butuh HT misalkan gitu. Kalau dibayangin untuk kegiatan sekarang itu butuh sangat membantu lah gitu. Jauh banget lah perbedaannya gitu pak. iya, iya. Saya aja udah ada gap jauh gitu sama mereka-mereka ini. Kayak CCO yang lain gitu pak. Padahal cuma selisih 5 tahunan paling. Benar, benar, benar. Ya saya juga nggak nyangka ternyata apa yang diangan-angankan zaman dahulu tuh termasuk yang berada di film kayak Star Trek gitu kan atau film-film apa film-film hantu Indonesia gitu kan. Orang bisa bicara dengan Sama. jarak jauh hanya dengan alat gitu kan. Kalau yang di film Star Trek kan ada alatnya kan TV kan bisa kayak teleconference. Tapi kalau yang film Mak Lampir tuh kan dari panci di dalamnya udah ada air tuh kan bisa komunikasi gitu kan. Ternyata sekarang dengan alat sekecil itu kita bisa berkomunikasi dengan siapa aja, di mana aja, kapanpun gitu kan. Iya. Sama ini Pak, yang paling berasa ya Pak ya. Saya kan masih ingat ya baru-baru itu tahun 2000. Jadi kan dulu kan sebelum berangkat sekolah itu kan saya kan nonton ya. Nonton TV dulu ya kan. Mm-mm. Ya sarapan sambil nonton TV pagi-pagi ada CNN gitu kan. Cuman saya masih ingat itu ceritanya karena ada momen di situ ada peristiwa juga kan. Saya ingat itu nungguin saya diantar santai saya diantar sama orang tua ke sekolah. Cuman ada momen itu yang pernah bilang masa depan itu nanti akan bukan masa depan dalam bertransaksi di masa depan Indonesia dalam bertransaksi itu akan ada perubahan yang sangat jauh gitu Pak dalam kurun waktu 10 tahun. Bener-bener itu saya masih ingat itu. Muncullah Bukalapak, Mm-mm. muncul Tokopedia, yang lain Shopee sama Lazada. Itu dari awal saya masih ingat itu. Jadi waktu di highlight di berita di pagi-pagi berita pagi, saya masih ingat itu sebelum berangkat sekolah. Oh dulu nanti gimana ya? Soalnya masih banyak tuh pertimbangan-pertimbangan nih. Saya masih ingat komentar-komentar dari mereka itu dari pengamat-pengamat teknologi dulu gitu. Bilangnya belum siap ini mah mungkin iya, cuman butuh waktu 20 tahun. Ternyata lebih cepat gitu pak. Mm-mm. Ya makanya Ya itu sih. daripada itu teknologi itu perkembangannya lebih cepat daripada apa yang kita perkirakan ya. Kayak sekarang Ya teknologi betul. AI gitu kan, teknologi apa artificial intelligence itu sangat membantu banget dari segala bidang ya, bukan hanya chat GPT ya, tapi juga dia bisa apa dilakukan apa penerapannya di peralatan kesehatan. Malah sekarang digunakan untuk
membunuh orang gitu dengan apa militer menggunakan drone gitu kan. Drone itu dipakai juga menggunakan AI gitu kan. Jadi betul tinggal betul. apa sisi mata uangnya mau dipakai yang untuk buruk, dia akan buruk, dia akan pakai dengan kebaikan, dia akan kebaikan. Ya, tergantung kita memposisikan teknologi itu mau dijadiin apa gitu kan. Iya, setuju Pak. Itu paling berasa sih Pak. Saya masih ingat itu beritanya itu dulu CNN itu. Dari pagi setelah nonton bola, kartun segala macam, mau berangkat sekolah, ada itu. Masa depan perbelanja apa? Cara berbelanja bertransaksi orang itu akan berubah dalam 10 tahun. Ya benar, Baik itu ternyata tentang lebih orang, cepat ya. sangat terbuka. Iya, iya, iya. Benar, apalagi sekarang kita kalau lupa dompet nggak khawatir, yang lebih khawatir tuh nggak bawa handphone, nggak ada pakai data dan nggak ada saldo di apa di rekening gitu Iya, kan. Benar betul. nggak? Setuju Pak. Tapi ya itu dia, jadi lebih apa agak uncontrol juga ya kalau misalnya dengan pembayaran-pembayaran seperti itu. Jadi kita kadang-kadang ya udah ngegampangin udah scan aja, scan padahal kita nggak tahu kita harus sesuatu yang nggak kita butuhkan tapi kita beli gitu kan. Banyak kan seperti itu, jadi daya konsumerismenya agak lebih tinggi juga. Pak, sama boleh tambahin nggak Pak? Soalnya Apa? ini nggak apa-apa sambil curhat Pak ya. Apa tuh? Jadi kan sambil curhat nggak apa-apa ya Pak ya. Iya ya. Jadi efeknya kan panjang ya tadi ya. Kalau misalkan dunia sekarang yang apa namanya dibanding sama dunia yang dulu orang datang pagi pulang kerja sore itu masih bisa nyantai ngopi ngerokok, sekarang nggak bisa Pak. Dunia itu udah 24 jam Kak. Betul, betul. Walaupun dulu juga sama, sekarang udah makin sibuk gitu. Orang nggak terbatas waktu lagi gitu. Bahkan malam yang lebih produktif dari ketimbang siang gitu di dunia teknologi gitu kan Pak. Nah, apa namanya, kalau misalkan ada orang-orang yang apa namanya, berpikiran nanti kerja biar penting settle lah gitu kan, admin atau yang nggak bakal ada lagi menurut saya Pak. Betul, betul, betul. Ya pekerjaan-pekerjaan administrasi itu mohon maaf ya itu akan kedepannya itu akan bisalah digantikan dengan misalnya pekerjaannya tadinya misalnya megang berapa PT satu orang. Nah tapi sekarang sudah diterapkan satu orang itu bisa 10 PT 5 PT dengan kemudahan teknologinya gitu. Jadi memanfaatkan teknologi jadi memproses data-data itu lebih cepat ya dengan aplikasi ataupun dengan sistem yang sudah up to date teknologinya seperti itu. Tapi kalian jangan khawatir lah, tetap aja di balik kemajuan teknologi itu tetap brandware-nya ada ya. Maka itu dituntut kita sebagai brandware-nya itu harus up to date lah teknologinya, bener kan? Iya setuju Pak. Kalau Mas Jason nih selain sebagai influencer di Instagram, gimana nih merasakan teknologi seperti apa nih manfaatnya buat Mas Jason gitu ketika apa perbedaannya juga ketika saat Mas Jason awal-awal mengenal apa sih itu teknologi, apalagi sekarang teknologinya udah makin maju banget gitu kan. Lah orangnya nggak ada ya. Ya mana dia, tidur kali ya. Oke, nggak apa oke saya lanjut aja dulu ya. Apa Nah, sekarang kita masuk kepada protokol ya. Protokol adalah merupakan aturan atau standar atau guideline daripada komunikasi antar komputer maksudnya satu atau dua gitu kan, tapi juga bisa apa mengikuti antar jaringan, misalnya jaringan kantor gedung A dengan gedung B, gedung C, gedung D, bahkan dengan apa satu kecamatannya, terus satu wilayah kotanya, terus satu provinsi, satu negara, satu benua, dan satu global dunia gitu kan. Itu sudah ada yang nentuin gitu kan. Jadi sudah ditetapkan. Contohnya apa tuh IPX, SPX itu oleh apa Novel Netware ya sudah. Kemudian NetBIOS, NetBEW, Microsoft LAN, contohnya X25. Kemudian Apple Talk, dia ada Apple Macintosh, TCP/IP atau Unix menjadi standar karena multi platform komputer dan bersifat open system. Jadi ini semuanya sistem operasi apapun juga pasti menggunakan ini ada TCP/IP ya. Mau pakai Mac OS gitu atau MacBook atau Android kah, ada Symbian kah atau apa, tetap aja dia harus menggunakan TCP/IP gitu untuk menentukan pengalamatan daripada host tersebut gitu untuk dapat berkomunikasi dengan yang lainnya.
Kemudian protokol definisinya di sini adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya saat kita membuat suatu file, kemudian kita kirim file tersebut atau data tersebut, kemudian dia juga bisa menjadi sebuah informasi dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim atau transmitter atau si sendernya gitu ya, dan sisi penerima sebagai receiver agar komunikasi tersebut benar-benar terjalin dengan benar gitu kan. Kemudian juga si protokol itu dia adalah fungsinya memfungsikan dua atau lebih dari komputer bisa berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Jadi menggunakan bahasa teknologi ya. Jadi dia yang bisa menetapkannya. Kemudian berapa hal yang perlu diperhatikan dalam protokol jaringan. Yang pertama adalah sintak. Dia adalah merupakan format data dan cara pengkodean yang digunakan untuk mengkodekan sinyal. Jadi, lalu semantik adalah digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Kemudian timing adalah digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Sekarang data udah bisa sampai gigaan ya. Udah nggak zaman saya awal-awal mengenal internet masih zaman kilobyte, pakai 512 kbps sharing rame-rame udah gembira banget gitu. Tapi sekarang dengan seiring kemajuan kita udah bisa download, transfer, nonton streaming film gitu kan, bisa dengan bandwidth yang besar gitu kan. Kemudian di sini ada beberapa fungsi daripada protokol jaringan, yakni fragmentasi dan reassembly, lalu encapsulation, connection control, flow control, error control, dan transmission service. Beberapa perusahaan yang berperan dalam usaha komunikasi antara lain adalah Industry Associate. Jadi ini yang menerapkan standarisasi protokol jaringan ya. Industry Associate, Komite Konsultatif Internasional, International Standard Organization atau ISO. Biasanya ini yang sering seringlah digaungkan ya. Ini standarnya udah apa nih? Udah ISO berapa gitu kan. Kemudian juga ANSI nih, apa yang familiar ya, ANSI, American National Standard Institute. Jadi menurut mereka apakah sudah standar mereka gitu kan. Lalu untuk yang sehubungan dengan IT itu ada Institute of Electric and Electronic Engineer, seperti IEEE ya. Kenapa sih diperlukan sebuah standarisasi gitu dalam sebuah komunikasi data dalam satu jaringan atau lebih gitu kan? Bahwa dengan adanya standarisasi itu sehingga membuat garansi kepada si pabrikan gitu, pabrikan baik itu hardware maupun software bahwa produknya dia itu ya berupa hardware dan software itu bisa banyak digunakan oleh pemakai atau laku digunakan oleh end user ya. Jadi meningkatkan potensi pasaran menjadi lebih besar. Itu ada salah satu bagaimana diperlukan standarisasi. Lalu standarisasi juga menjadikan produk dari para produsen komputer dapat saling berkomunikasi sehingga membeli menjadi lebih leluasa dalam memilih peralatan dan menggunakan. Jadi kalian tuh nggak khawatir, misalnya nanti aku pakai Linux, nanti nggak bisa lah connect dengan Windows gitu kan, saya nggak bisa ngeprint nih, atau nggak bisa sharing file ke Windows, atau saya mau pakai Macintosh gitu, apakah saya bisa sharing file gitu dengan Windows atau dengan Linux atau dengan Android gitu kan. Jadi nggak ada kekhawatiran lagi. Jadi karena ada standarisasi karena semuanya mengikuti dan memakai dan menggunakannya gitu kan. Jadi nggak ada beda-beda. Paling ada yang kompatibel di sisi software. Palingnya nanti kita gimana ya. Kayak biasanya MAC address kan banyak kan software-softwarenya berbayar ya. Itu plus minus lah ya. Kemudian dengan menggunakan standarisasi ini bahwa si produsen itu nggak akan bisa melakukan monopoli ya, seperti Pertamina sekarang ya, monopoli ya. Dia kalah bersaing, tapi dia mainnya di regulasi gitu. Oh, di sini ada Aldi ya? Aldi orang Pertamina ya? Orang Pertaniaga. Gimana, Di? Mana si Aldi tadi? Ada di Aldi? Oh, ada. Masih ada, Pak. Oh iya. Iya, maksudnya dia kalah bersaing gitu kan karena
Ya itulah bisnis itu adalah trust gitu, bener gak teman-teman? Betul, Pak. Betul, Pak. Hali dirut. Iya, jadi bisnis itu trust. Ketika trust itu berkali-kali dilanggar, ya udah. Karena kan itu kemarin sempat bukan dihakimi, apa ya? Dihukum lah oleh masyarakat gitu ya, Pertamina ketika eh pom-pom dengan bukan bukan plat merah itu penuh gitu kan. Sedangkan Pertamina banyak yang nggak ada yang datang, maksudnya marginnya berkurang gitu kan. Tapi ya itu dia. Indonesia saya juga bingung gitu. Kan karena dia monopoli, undang-undang monopoli sudah ditetapkan, makanya itu adanya pom-pom swasta itu bisa masuk ya. Sesuatu. Ya, tetapi dalam penerapannya kayak sekarang, kalau misalnya yang pengetahuan saya, mohon dikoreksi kalau saya salah gitu kan. Misalnya kan itu kan minyaknya kita impor, sama-sama impor, bukannya kita beli atau ngambil minyak yang dieksplor di sini gitu kan. Itu bisa masuk ke pasal Betul, 33 kan. Hajat hidup orang banyak gitu betul, kan, Pak. digali gitu. Tapi ini kan sama-sama beli Betul. untuk dijual kembali. Nah, kenapa Iya, peraturannya kok jadi agak aneh gitu kan? Dia kalah bersaing karena sesuatu gitu, tapi dia mainnya di regulasi gitu kan. Aneh kan? Sorry ya Aldi. betul. Penguasa, Pak. Iya, iya, benar-benar. Aneh. Habis berasa banget saya jadi boros, terus juga lebih lambat, bukan ya, tarikannya kurang begitu ini. Charlie itu Pak, Betul. Ya seenggaknya tapi Pak kalau yang Charlie, pakai Charlie pakai Pak. pakai listrik mah nggak isu lah ya, kayak Mas Jason, Mas Charlie udah pakai listrik semua kan. Apa itu Sama. bensin Pak? Kita tenaga surya Pak. Oh iya, iya, iya. Berarti kamu musuhan dong sama sama warung rokok Madura ya? Nggak pernah mampir beli Nah pakai itu, cairan. nah itu sama empuk-empuk yang di warung. Oke, oke. Nah, sekarang masuk kepada jenis protokol jaringan ya. Nah, protokol jaringan itu ada TCP ya, atau Transmission Control Protocol. Adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik itu transport layer ya, baik itu dalam 7 lapis model referensi OSI atau model DARPA. Yang DARPA tadi ya, Amerika itu internet organisasinya, yang berorientasi sambungan atau connection oriented dan dapat diandalkan atau reliable. TCP dispesifikasikan dalam RFC 7793. Kalau misalnya ini HTTP, HTTPS, FTP itu masuk ke TCP atau UDP? HTTP, HTTPS, FTP itu masuk ke protokol apa ya? TCP kah, UDP kah? Ada yang tahu nggak? Ya. Ya, dia masuk ke dalam TCP ya, atau Transmission Control Protocol ya. Yang mana dia adalah berfungsi sebagai transport. Sedangkan UDP adalah singkatan dari User Datagram Protocol. Dia adalah salah satu protokol lapisan transport atau TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa connectionless atau tidak ada koneksinya antara host dalam jaringan menggunakan TCP protokol ini divisi dalam RFC 768. UDP memberikan satu metode kepada aplikasi untuk mengirimkan data ke aplikasi di host lain pada jaringan tanpa harus lebih dulu membangun hubungan komunikasi dengan host tersebut. UDP tidak menjamin keberhasilan mengirim data dan tidak jamin adanya duplikasi pengiriman data. Jadi kalau untuk fungsi transport ya itulah TCP adalah udah paling benar ya. Biasanya contohnya UDP tuh DNS gitu dan beberapa port yang lainnya. Kemudian ARP, teman-teman pasti sering dengar tuh ARP. ARP apa sih? Dia adalah merupakan Address Resolution Protocol. Layer ini IP ini bertugas dalam mengadakan mapping atau transformasi dari IP address ke Ethernet address secara internal. Jadi misalnya IP address ini dia di MAC addressnya berapa gitu kan. Secara internal ARP melakukan resolusi address tersebut dan ARP berhubungan langsung dengan data link layer. ARP mengolah sebuah table yang berisi IP address dan Ethernet address dan table ini setelah ARP melakukan broadcast ke seluruh jaringan. Sedangkan RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, dia itu dimanfaatkan oleh komputer yang tidak punya nomor IP. Pada saat komputer dihidupkan, maka komputer melakukan broadcast ke seluruh jaringan. Jadi dikirim semua IP-nya ke seluruh jaringan untuk menanyakan
tok 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 gitu kan, apakah ada server lewat memberikan nomor IP untuk komputer tersebut. Jadi dia memfungsikan. Kemudian server lewat memberikan nomor IP secara otomatis disebut DHCP. Atau server yang bisa memberikan IP secara otomatis disebut DHCP server ya, atau Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi dia bisa mendistribusikan atau mengirimkan IP-IP yang tersedia gitu kan. Di mana paket broadcast tersebut dikirim bersama dengan MAC address dari pengirim. Jadi di pointing misalnya MAC address sekian, kasihnya IP berapa gitu kan, melalui otomatis. Atau juga bisa kita bikin list gitu, di list. Jadi IP MAC address ini misal punya Mas Arif, IP-nya berapa itu bisa ya ditentukan gitu kan. Yang mendengar request tersebut akan menjawabnya dengan bela, memberikan nomor IP dan waktu pinjam atau list time. Nah, ini adalah contoh daripada ARP atau Address Resolution Protocol, dan ini ada RAP, Reverse Address Resolution. Oh, digedein. Nah, seperti ini IP address MAC address-nya dikirim, IP address MAC address. Kemudian ini apa yang di DHCP ya. Dia misalnya dia menginformasikan mana-mana komputer yang belum memiliki IP, maka dia akan mendistribusikan ya. Sedangkan ICMP, nah ICMP itu adalah singkatan dari Internet Control Message Protocol. ICMP diperlukan secara internal oleh IP untuk memberikan informasi tentang error jadi antar host. Jadi kita ketika ingin mengecek suatu jaringan gitu ya, kita butuh gitu ya protokol ICMP. Biasanya ICMP itu digunakan untuk melakukan ping gitu kan, untuk mengetahui apakah jaringan apakah komputer tujuan itu terkoneksi dengan komputer atau host kita gitu ya. Jadi ada beberapa laporan itu yang bisa dimanfaatkan atau disampaikan oleh ICMP atau protokol ICMP ini, yakni berupa destination unreachable. Jadi ketika ini koneksinya tidak ada ke host tersebut, baik IP-nya tidak satu segmen atau belum melakukan routing gitu, IP routing atau dynamic routing, itu dia akan menampilkan destination unreachable. Jadi host atau port-nya itu nggak muncul, nggak sampai. Kemudian network unreachable itu ketika sama ya, network host tersebut tidak ditemukan. Kemudian time exceeded, parameter problem, kemudian echo replay, echo request, dan utilitas ping dan lain-lain. Sedangkan NetBIOS itu dikembangkan oleh IBM, di mana fungsi protokol ini berkisar atas 3 layer paling atas, yakni session, presentation, dan application. Dalam model OSI, NetBIOS memberikan suatu interface standar bagi layer di bawahnya. NetBIOS juga dapat digunakan sebagai sebuah API atau application programming interface dalam hal penukaran data. NetBIOS melayani 3 fungsi jaringan, yaitu naming service, maksudnya penamaan ya, datagram support, misalnya berapa kapasitas datanya, kemudian session support, sesi pada sesi mana gitu akan melakukannya. Nah, ini ada standar TCP/IP atau Transmission Control Protocol. Di sini ada OSI model ya 7, pasti teman-teman udah tahu ya. Di sini ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, untuk TCP/IP model, application itu sudah mencakup application, presentation, dan session ya. Di sini ada SMTP. Teman-teman tahu nggak SMTP itu biasanya digunakan buat apa? Yang teman-teman tahu SMTP itu digunakan biasanya buat apa, teman-teman? Email, tahu email? Ya, biasanya SMTP itu digunakan oleh aplikasi email ya, untuk melakukan pengiriman gitu. Sender mailing transport protocol gitu ya. Kemudian kalau FTP, teman-teman tahu juga FTP itu apa? Ini ketika kita mau mengakses file yang di-sharing melalui jaringan ya, melalui file transfer protokol. Kalau telnet itu adalah ketika kita pengen remote suatu host dalam satu jaringan ya, atau juga di luar jaringan tapi sudah terkoneksi dan melalui routing gitu kan. Nah, DNS ini adalah di Dynamic Name Server. Nah, kayak tadi ya, misalnya IP Google berapa gitu. IP Google tuh banyak banget ya, nggak usah Google ya. IP quickcangi.ac.id, mail.kkd.ac.id, itu nanti IP-nya berapa gitu. Nanti gimana sebenarnya dia punya IP public-nya itu ada 182, misalkan 253, 206, 210.
Tapi karena kita kan lebih familiar mengingat nama dibanding mengingat angka gitu kan. Jadi ya ini dia ada fungsi daripada domain name server ya. Sedangkan SNMP itu adalah Service Network Monitoring Protocol. Jadi dia itu difungsikan untuk kita bisa dapat memonitoring suatu host atau jaringan gitu ya. Suatu host dalam suatu jaringan gitu ya dengan menggunakan Service Network Monitor Protocol ya. Nah, TFT juga sama ya. TFTP gitu. Nah, untuk yang di apa 7 layer itu di bagian transport itu, sedangkan di CPP model itu ada transport juga dia. Di sinilah fungsi TCP dan UDP ya, protokolnya ya. Jadi dia mengirimkan mengirim dan menerima daripada paket data tersebut. Nah, di sisi network itu di CPI model itu masuk ke dalam internet. Nah, di sini udah mulai ada beberapa protokol ICMP, IGP, IP, ARP, RARP gitu. Nah, untuk data link dan physical itu untuk yang TCP/IP masuknya network access ya. Ini contohnya adalah ini yang biasa diterapkan di industri WiFi ya, 8023, 802.11 gitu contohnya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak teman-teman? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Vino, ada mau tanyain nggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Daniel, ada yang ingin tanyakan? Belum, Pak. Aman ya? Sehat-sehat, Daniel? Sehat, Pak. Ya, siap. Oke. Suci, ada yang ingin ditanyakan nggak, Suci? Belum, Pak. Oke. Saya lanjut lagi. Sekarang standarisasi daripada TCP/IP ya, di TCP/IP atau Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Di sisi application-nya yang tadi sudah disebutkan ya, ada DNS gitu kan, ada HTTP, ada WWW atau World Wide Web. Kemudian Simple Mail Transfer Protocol dengan SMTP-nya dan Telnet, FTP dan SMMP gitu ya. Baiknya sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian transport di sini Transport Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol ya. Di sini ada fungsinya reliable, di sini unreliable, sedangkan dia orientasinya ada connection, sedangkan UDP tidak ya. Kemudian segmennya ketika ada yang salah dia akan bertransmisi ulang gitu kan. Kalau dia tidak ada gitu kan, dia ada segmen, sedangkan dia nggak ada segmen, dia harus ada acknowledgement segment gitu. Di sini juga nggak ada ya. Nah, contohnya TCP nih ya, connection oriented, dia akan data jika korup maka dia akan mengulang kembali gitu. Datanya korup diterimanya maka dia akan mengulang kembali. Sedangkan UDP itu semua data yang dipersembahkan itu nggak semuanya terkirim gitu atau tidak dikirim ulang gitu. Ini udah ya. Nah, jaringan dengan arsitektur TCP/IP seperti ini contohnya. Di sini ada application, transport, internet network interface dan hardware ya. Nah, application-nya di situ ada SMTP, Telnet, FTP, Gopher. Nah, transportnya ada di bagian TCP, UDP, dan internet itu adalah IP, ICMP, ARP, dan RRP. Sedangkan pada bagian network interface dan hardware itu ada Ethernet, token ring, wireless, asynchronized, ATM gitu. Ini contohnya ini adalah ada router ya. Ini ada dua jaringan yang terhubung dengan dua jaringan terhubung dengan router nih misalnya 192.168.01 terus ini adalah 172.172.10.10.0 gitu kan /24 ini /24 juga ini dia sebelumnya nggak bisa terkoneksi gitu ya tidak bisa terkoneksi tapi bagaimana caranya biar dia bisa terkoneksi dengan beda network atau jaringan gitu atau beda segmen maka diperlukan router ya untuk melakukan mengarahkan lalu lintasnya. Nah, ini juga contoh daripada ini sama ya. Dua jaring yang terhubung dengan router sama dengan internet ya, sama aja ya. Nih, apalagi ini lebih berkembang lagi.
ada apa network 3 ya, contoh aja gitu. Kemudian badan-badan pengatur internet di sini standarisasinya ada Internet Society, Internet Architecture Board, Internet Engineering, kemudian World Wide Web Consortium, dan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Nah, kita nggak menghafal itu ya. Oke, kita masuk ke kelas IP address. Setiap IP address selalu merupakan sebuah pasangan dari network ID. Setiap IP address selalu merupakan sebuah pasangan dari network ID atau identitas jaringan. Dan host ID atau identitas host dalam jaringan tersebut. Jadi IP address itu masuk kepada pasangan network ID dan host ID. Network ID adalah bagian dari IP address yang digunakan menunjukkan jaringan tempat komputer ini berada. Sedangkan host ID ialah bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan semua host dalam jaringan tersebut. Dalam satu jaringan, host ID ini harus unik, tidak boleh ada yang sama. Dan diakhiri setiap network terdapat satu host sebagai penanda akhir, yaitu disebut broadcast ID. Jadi misalkan kita punya contoh lah IP size 29 gitu. Size 29 itu dia ada 8 IP. 8 IP yang bisa digunakan gitu. Tapi kita nggak akan bisa menggunakan IP pertama, IP untuk jadi dipasang di host kita ya, IP pertama, IP kedua, dan IP ke-8. Karena IP pertama itu adalah sebuah IP network ya, IP network ya. Jadi yang untuk menandakan itu ya network ID gitu istilahnya, network ID. Kemudian dia juga merupakan yang kedua adalah dia sebagai gateway. Jadi nanti bisa digunakan sebagai gateway-nya untuk berkomunikasi dengan lingkungan yang lain gitu, dengan yang lain. Kemudian untuk yang terakhir yang 8 dia adalah broadcast ID ya. Jadi dia sifatnya untuk broadcast gitu kan. Alamat IP atau internet protokol yakni pengalamatan di network yang didefinisikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan antara 0 sampai dengan 255. Jadi 256 host ya, termasuk 0. Yang masing-masing dipisahkan oleh tanda titik mulai dari 001 hingga 255, 255, 255. Ini adalah /32 ya. Ini contohnya, ini adalah sebuah network ID. Ini kan sama kan? Ini rumahnya, misalnya rumah si Charlie, nomornya 1. Rumahnya si Rano, nomornya 2. Rumahnya si Jason, nomornya 3. Rumahnya si Suci, nomornya 4. Dia ada di jalan 192, 168, 10 gitu maksudnya. Nah, ini juga ada beberapa rumah yang lain ya, rumah siapa ya, siapalah ya. Di sini ada hingga broadcastnya ke 255 ya kan. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kira-kira ada yang masih bingung nggak? Kira-kira siapa yang masih bingung ngomong aja. Kita sharing di sini kita. Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja. Kemudian IP address panjangnya adalah 32 bit dan dibagi menjadi 2 bagian ya, 16. Bagian network dan bagian host. Batasan antara network dan host tergantung berapa bit pertama. Identitas suatu host pada internet atau internet address. IP address adalah alamat diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan menggunakan protokol TCP. Contohnya misalnya 192.168.10.1. Ini dihitungnya 192.168.10.1 gitu kan. 1, ini kan 1. Terus ini adalah 10, ini adalah 2 tambah 8, 10. Terus ini berapa nih? 2, 4, 8, 11. Oh, ini kita tinggal kurangin aja ini, kurang berapa, 168. Teman-teman ngerti gak ini membaca binary? Biner. Ini kan kalau ini kan dihitungnya kalau misalnya adanya di sini kan turunannya kan adalah 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128, 256 gitu kan. Jadi kalau misalnya angka di sini ada 2 dimulai 2, tapi kalau di depannya ada 1 gitu, maka dia
masuknya adalah 1. Kecuali satunya di sini ada di sini, maka dia akan 2. Gimana, ada bingung nggak di sini nih pembacaan binernya? Kalau ada yang bingung, bilang aja, nggak apa-apa. Oke, lanjut aja ya. Tadi kan apa pendefinisian contoh daripada kelas IP address ya. Kita bisa terjemahkan bahwa IP address itu panjangnya 32 bit, dia dibagi menjadi 2 bagian, bagian network dan bagian host. Jadi networknya sampai sini, 92.168. Nah, untuk host ID-nya adalah bagian titik 2-nya di sini. Ini adalah host ID. Kemudian IP kelas A formatnya adalah 0000 dan seterusnya. Bit pertama adalah 0. Panjangnya adalah 8 bit, panjang host ID-nya adalah 24 bit. Byte pertama adalah 0 sampai 127, jadi IP 0-nya sampai IP di terakhir di 127 sekian. Jumlah kelasnya adalah 126 kelas ya. Dari A 0 dan 127 dicadangkan, jadi tidak digunakan. Range IP-nya adalah 1, IP1 sampai 126 sekian-sekian. Jumlah IP-nya adalah 16.777.24 IP address pada tiap kelas A. Contoh misalnya IP 133.46.5.6. Network ID-nya adalah berupa 113. Host ID-nya adalah 46 dan 56. Ini adalah network ID-nya. Sedangkan IP address kelas B adalah formatnya 10 1000, bit pertama adalah 10. Panjang net ID-nya adalah 16 bit. Panjang host ID-nya 16 bit. Bit pertama ada 18, selanjutnya setelah ini ya. Setelah ini, maka dia lanjutnya adalah kelas B, 18 sampai 191. Nah, IP 128 sekian 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 sampai IP 191 sekian sekian titik 255 gitu kan. Maka akan loncat lagi ketika IP selanjutnya dia masuk ke dalam kelas C gitu kan. Contohnya 132.92.121.1 network ID-nya adalah 132.92, sedangkan host ID-nya adalah 121.1. Nah, ini yang biasa kita atau teman-teman ketahui ya untuk yang IP kelas C ya. Biasa kan menggunakan 192 bla 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 sampai 223 ya. Dia panjang ID-nya 24 bit. Kemudian 8 bit panjang host ID-nya. Bit pertama dimulai 192 dengan 223. Range IP-nya 192 sampai 223 sekian-sekian. Di mana 255 IP address pada tiap kelas C gitu kan. Contoh misalnya IP 222.124.203.53, network ID-nya adalah 222.124.203.53. Untuk yang IP kelas D-nya, karakteristiknya formatnya 1110, bit pertama ada 110, bit multicast-nya adalah 28 bit, byte inisialnya adalah 224 sampai 247. Lalu deskripsinya adalah kelas D adalah ruang alamat multicast atau RFC 1112, digunakan untuk ruang multicasting. Bit pertama di set 110, bit berikutnya diatur sesuai ruang multicast group menggunakan IP address ini. Yang E ya. Jadi ini hanya digunakan untuk pencadangan untuk keperluan eksperimen. Jadi dia jarang digunakan untuk keperluan umum. D dan E jarang dipakai, D digunakan untuk alat multicast, sedangkan E adalah untuk digunakan untuk sarana eksperimentasi. Nah, ini contohnya adalah ini ya. Sampai C. Ini adalah metode pengiriman unicast, broadcast, multicast, dan anycast. Pengiriman data pada IP address umumnya adalah satu paket pengiriman. Hal ini disebut unicast. Koneksi unicast adalah koneksi dengan hubungan one-to-one antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Lalu untuk penerima dengan jumlah lebih dari satu
ada beberapa cara pengiriman, yaitu broadcast, multicast, dan anycast. Jadi kalau misalnya unicast itu adalah satu one to one, sedangkan broadcast itu bisa banyak ya, broadcast, multicast, dan anycast. Jadi broadcast itu biasanya digunakan pengiriman data untuk apa, semua alamat berada dalam satu jaringan ya, disebut broadcast. Misalkan contohnya 192.168.025, maka apabila mengirim data ke alamat ini, maka semua host yang berada dalam jaringan tersebut akan menerima data. Jadi ketika teman-teman mengirim data ke alamat ini, maka semua host yang ada di dalam jaringan tersebut akan menerima data tersebut. Sedangkan multicast adalah pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Metode pengiriman ini data ini disebut multicast, di mana alamat ini menggunakan kelas D, sehingga beberapa host akan didaftarkan dengan menggunakan alamat kelas D. Apabila Anda mengirimkan data ke alamat kelas D, maka akan teruskan menuju ke host-host yang sudah terdaftar di IP kelas D ini. Sedangkan anycast, dia adalah suatu layanan menggunakan beberapa IP address yang berbeda. Kemudian apabila ada pengirim mengirimkan data menuju pelayanan tersebut, maka diteruskan ke salah satu alamat IP tersebut. Metode pengiriman ini disebut anycast. Contoh, apabila ada 5 server dengan aplikasi FTP yang sama. Jadi ini ada 5 komputer server gitu, dia menggunakan aplikasi gitu, FTP ya. Maka bila ada user mengakses pelayanan FTP tersebut, akan diarahkan ke salah satu dari 5 server tersebut, yang mana yang FL gitu kan. Nah, di sini IP private atau intranet, kebutuhan IP address beriringan dengan meningkatnya penggunaan internet. Karena jumlah IP address digunakan semakin lama semakin habis, untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan penggunaan IP private. Jadi misalnya kan dulu ketika belum banyaknya booming internet, tiap orang itu memiliki IP address public gitu. Kalau sekarang kan untuk mengakalinya itu, sekarang kita satu IP public itu nanti misalnya bisa digunakan bareng-bareng rame-rame, itu nanti ke belakangnya itu menggunakan network address transition gitu ya. Jadi misalnya IP 192.168.1 nanti di belakang itu biar bisa koneksi ke internet, dia menggunakan segmen yang lain gitu kan. Kelas subnetting gitu kan. IP private ini diatur dalam RFC 1918 atau Address Allocation for Private Internet. Dia menjelaskan penggunaan IP address yang harus unik secara global, dan penggunaan beberapa bagian IP address tersebut digunakan tidak terhubung langsung ke internet. Alamat IP ini digunakan untuk jalur internet, di mana alamat tersebut adalah 10.100.5 untuk jaringan kelas A, 172 bla 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 digunakan untuk jaringan kelas B, 192 sampai belum ini jaringan C. Ini adalah contoh kita menggunakan jaringan kelas A di LAN ya, atau intranet. Nah, biasa kita pakai 172.16, kayak di kantor saya nih pakai aplikasi ini, tapi kalau nanti yang di depannya antar routing one-nya biasa pakai 10.00. Nah, ini buat di IP usernya bisa dipakai kelas C-nya. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kira-kira ada yang masih belum paham nggak? Welcome back, Opung. Pak, tadi kelasnya kelihatan kan, saya perlu. Ya, gimana Opung itu? Opungnya lagi gerah tuh sama Menteri Keuangan. Bukan dukung saya, Pak. Iya kan, sama dari Toba juga dia. Oh iya, Satu kampung kan? beda kabupaten. Satu ini nggak, satu nenek moyang gitu. Mungkin kali ya. Satu raja. Iya, iya. Ya, aku moyangnya. Iya, Batak Mas semua. Charlie itu malah satu wilayah, satu kampung dengan si ini kan, si Nathan kan, sama-sama orang Samosir ya. Orang Nggak tahu. Toba ya. Nathan ya, nggak tahu ya. Iya, iya. Kalau si itu yang saudaranya, oh jangan. Ini ada rekaman, nggak jadi. Udah, sekarang ini contoh metode pengalamatan di internet. Ya, contoh nih, gantilah apa sih, Wikianggi ya. Wikianggi.ac.id. Bagaimana mengecek nama komputer? Di mana komputer yang terkoneksi ke internet pasti berbasis IP. Namun untuk kemudian pencarian tersebut, suatu di sistem bernama DNS, domain name server. Misalnya www.kikianggi.ac.id. Artinya host bernama www yang letaknya di domain quikianggi.ac.id ya. Quikianggi.ac.id.
yang merupakan institusi pendidikan yang berada di Indonesia. Jadi ini ada contohnya. Misalnya kita coba CMD. Kita pengen tahu nih kan domain name-nya dia Quick Kiangi. Coba kalau kita cari IP-nya berapa gitu. Quick Kiangi. Ayo. Kiangi.co.id. Dia menggunakan IP 203.175.858. Jadi domain Quick Kiangi itu digunakan sebenarnya di balik name itu dia IP yang digunakan IP publiknya ada 203.175.858. Metode mengecek nama komputer, ping ke nama komputer tujuan, misalnya ping yang tadi ya, saya sudah coba kan. Ping Quick Kiangi.ac.id. Jadi kita pengen tahu nih koneksi ini adalah masuk di protokol TCMP ya. ICMP untuk mengetahui apa koneksi error atau tidak gitu kan. Nah, jadi ketika kita ping, maka ketika hostnya ada available, maka dia akan menjawab reply gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ya? Belum. Aman masih ya? Metode pengalamatan di internet atau domain name service biasanya ada .com, .org, .ic. Biasanya ini kan education ya, ini organisasi, militer, government, ini berkecimpung dengan internet, ini adalah komersial. Untuk negara .id, .uk dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa tahu ya bahwa fungsi-fungsinya. Ini contohnya DNS, ini domain name service-nya, metode pengalaman di internet. Ini DNS client atau si DNS client-nya. Ini ada local DNS server yang kemarin ya kita bikin di Linux DNS server kan. Kan masih kemarin belum lancar ya teman-teman ya. Iya Pak. Secondary level domain server. Jadi dia punya record si cisco.com gitu si local DNS-nya. Cisco. Jadi ketika kita pengen ke internet, kita tanya nih sama ini logiknya ya. Saya pengen tahu dong ini si DNS client si Charlie nih di servernya gitu kan. Charlie pengen tahu nih apa sih record daripada www.cisco.com atau juga mail.cisco.com. Nah, si local DNS itu punya catatan. Iya saya tahu nih, saya punya catatannya tentang cisco.com dan mail.cisco.com gitu kan. Maka dia akan lempar lagi kan. Jadi dia memiliki di globalnya atau level domain server ini kan local DNS. Ini local DNS juga udah bisa di pointing atau juga nanti dia tembak lagi ke sini. Bisa juga di pointing dulu langsung di sini ditanam gitu, put cisco.com itu IP berapa. Tapi kan kalau misalnya cisco.com, Google itu kan banyak IP-nya. Ya udah, kita nggak perlu tanam di local DNS. Local DNS itu ditanam IP pointing itu hanya cukup buat IP kecil lah, IP sedikit gitu. Kalau IP-nya banyak itu nggak usah lah kita lempar ke global aja gitu. Jadi nggak usah tanam, dilemparin, nanti dia akan muncul, lempar lagi ke .com. Ini kan karena dicarinya .com kan. Maka dia menyampaikan gitu kan, ini ada yang cari nih cisco.com dan lixit.com gitu kan. Oke, saya punya nih, ini. Nah, dia langsung lempar ke root DNS server nih. Nah, root DNS server nih global gitu kan, bahwa ini ada record DNS server bahwa cisco.com dan mail cisco.com itu IP berapa, dia ada di mesin yang mana gitu. Ini sama ya di beberapa top level domain server gitu kan. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan nggak kira-kira ini skema ini? Jadi si Charlie itu pengen tahu nih cisco.com apa. Nah, dia kan karena jaringan ini menggunakan DNS-nya lokal gitu kan, lokal DNS-nya. Karena dia kapasitas IP-nya banyak, maka dilempar, nggak dicatat gitu di sini. Jadi dilempar ke global. Nah, di global itu dicari, ada gak nih cisco.com, maka dia lari yang .com itu. Oke, diinformasikan itu ini cari, maka dia langsung ke root DNS server gitu kan. Oke, ini benar yang dicari ini memang ada nih IP-nya sekian-sekian. Nah, maka dia akan balik lagi ke informasinya ke sini.
oh ya, cisco.com itu ada di IP 182 bla 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 gitu, kayak gitu. Paham nggak teman-teman? Apa ya, masih ada yang bingung? Mantap. Nah, identitas ID internet. Sesuai dengan tata cara penamaan domain di internet, maka tata cara penamaan host di internet disesuaikan dengan posisi pada hierarki domain dan subdomain dari host tersebut. Ini biasanya kan ini domainnya, terus misalnya tadi quickcangi.ac.id. Kita juga bisa meng-create subdomainnya, misalnya ti.quickcangi.ac.id itu merupakan adalah subdomain ya. Nih contohnya ini ya, ini kan apa rootnya unicom. Apa misalnya ini ya, unicom lah contoh lah ya. Itu mail ininya domainnya sama. Nah ini adalah merupakan sudah menggunakan hosting ya, subdomain daripada domain tersebut. Kemudian ini juga, nah nama hostnya adalah bla 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 www bla bla bla. Subdomainnya ini domainnya adalah ac.id. Pengalamatan juga dipakai pada user, pada host seperti pada alamat email bla 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 gitu. Kemudian untuk dapat terkoneksi dengan internet, kita perlu tersambung dengan host atau jaringan yang terkoneksi dengan jaringan internet atau internet gateway secara global ya. Nah, di sini ada internet service provider, ISP ya. Pasti teman-teman tahu ya, kayak IndiHome lah, Oxygen kah, Fastnet kah, atau yang lainnya gitu. Bandwidth adalah kecepatannya ya, kecepatan pengiriman data gitu, paket ya. Server adalah sebuah host yang menyediakan layanan gitu, layanan apa, web kah, layanan apa gitu kan, DHCP kah, email kah. Nah, ini domain name server ya, yang tadi ya, dia mentranslasikan dari dari apa name server atau nama menjadi IP gitu kan. Begitupun sebaliknya gitu kan. Nah, untuk mail server juga kan, dan juga FTP dan web server. Nah, contohnya seperti ini. Nah, layanan aplikasi di internet contohnya adalah penggunaan email, transfer file, yang sekarang ya teman-teman, transfer file gampang banget gitu ya, pakai dengan menggunakan Google Drive juga kita bisa sharing file gitu, kita upload terus kita share kemana, terus kita juga bisa download daripada repository yang digunakan oleh rekan-rekan atau orang yang lain gitu ya, yang memberikan akses kepada folder kita gitu kan, kepada folder merekanya gitu kan. Lalu telnet menggunakan remote login ya, ini ada www untuk yang World Wide Web-nya, teleconference. Kalau sekarang udah booming banget kan teleconference, jadi kita nggak perlu lagi menggunakan barang yang mahal gitu kan, atau koneksi yang mahal untuk bisa melakukan meeting tanpa harus pergi gitu kan, dari luar dari kantor gitu kan. Nah, untuk Universal Resource Allocator atau URL jadi buat mendefinisikan IP berapa yang akan kita panggil gitu. Sekarang kita masuk kepada metode akses jaringan. Ethernet adalah standar LAN yang pertama kali dikembangkan oleh Xerox dan kemudian diperluas pengembangannya oleh Digital Equipment Corp atau Intercorp dan Xerox juga. Lalu metode aksesnya adalah CSMA dan CD. Metode akses yang digunakan dalam LAN disebut Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Jadi dia untuk mencegah tabrakan antar data antar host ya. Maksudnya sebelum komputer device mengirim data, komputer tersebut menyimak mendengar dulu media yang akan dilalui sebagai pengecekan apakah komputer lain sudah menggunakannya. Jika tidak ada, maka komputer device akan mengirim data. Lalu terkadang akan terjadi lanjutan yang tadi ya, terkadang akan terjadi 2 atau lebih komputer mengirimkan data secara bersamaan. Yang ini akan mengakibatkan collision, tabrakan. Tapi dengan seiring teknologi, dulu mungkin pakai hub ya. Hub itu nggak ada teknologi untuk mencegah collision data. Kalau sekarang kan udah switch, itu udah bisa mencegah, jadi mengatur lewat mana gitu ya. Itulah teknologi. Kemudian bila collision terjadi, maka seluruh komputer yang ada akan mengalihkan data yang hancur tersebut. Namun bagi komputer pengirim data dalam periode waktu tertentu, maka komputer pengirim akan mengirim kembali data yang hancur akibat tabrakan tersebut. Kemudian addressing atau pengelapan, di mana setiap komputer, device, atau station dalam LAN memiliki NEC atau Network Interface Card.
NEC itu memiliki 6 byte alamat fisik atau physical address. Data rate atau laju data di sini Ethernet dapat mendukung laju antara 1 sampai 10 Mbps. Tapi sekarang sudah lebih cepat ya, sampai 1 giga gitu kan, untuk apa yang bisa mungkin lebih lagi ya kalau teknologinya sudah up to date gitu sekarang. Yang saya tahu masih terakhir itu masih 1 giga bisa dikirim data gitu. FEM atau format bingkai Ethernet frame sebagai catatan tambahan bahwa Ethernet tidak menyediakan suatu mekanisme untuk acknowledge frame yang terima, sehingga bisa dikatakan sebagai media unreliable. Namun demikian acknowledge dimensinya pada layer di atasnya. Nah, inilah gambar Ethernet frame. Preamble memuat 7 byte atau 56 byte rangkaian bolak-balik bit 0 dan 1 kegunaan untuk sinkronisasi pada komputer penerima. Jadi sebelum diterima dia akan melakukan sinkronisasi. Start frame delimiter berisi 1 byte dengan nilai bla 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 digunakan sebagai flag dan sinyal mulanya frame. Destination address berisi 6 byte yang menguat physical address untuk komputer yang tuju. Jadi ini physical addressnya tujuannya berapa gitu kan si yang data akan dikirim. Sedangkan source address berisi 6 byte yang memuat physical address untuk komputer pengirim. Jadi si pengirimnya itu ya, source addressnya. Type berisi informasi menentukan jenis data yang dibungkus atau encapsulate pada frame. Sedangkan data berisi data dari lapisan di atasnya. Panjang data harus berkisar antara 46 dan 1500 byte. Apabila data yang dapat dari lapisan atasnya kurang dari 46 byte, maka ditambahkan byte-byte yang disebut padding, sehingga melengkapi jumlah minimum yakni 46 byte. Namun apabila besar data lebih dari 1500 byte, maka lapisan di atasnya harus memfragmentasikan dalam pecahan-pecahan 1500 byte. Jadi ketika dikurang, dia akan menambahkan, ketika berlebih, dia akan mengurangkan atau memecah gitu kan. Kemudian cyclic redundancy check berisi 4 byte sebagai error detection. Jadi CRC yang digunakan adalah CRC32. Nah, kemudian seluruh Ethernet LAN yang dikonfigurasikan sebagai logical bus dan secara prinsip dapat dimensikan dalam bentuk topologi bus. Implementasi disebut TIC Ethernet atau HICnet adalah LAN topologi bus yang menggunakan baseband sinyal dan memiliki panjang kabel maksimum 500 meter. Sedangkan 10 base 2 adalah implementasi ini disebut Thin Ethernet dan disebutnya Thinnet, Chipnet dan atau Thinware Ethernet. Konsepnya sama dengan 10 base, namun lebih murah dan lebih ringan kabelnya sehingga lebih luas dibandingkan ThickNet. Kelemahannya dibanding ThickNet adalah jarak kabelnya tidak melebihi 180 meter. Dia hanya bisa untuk digunakan sedikit komputer. Nah, implementasi Ethernet LAN. Nah, ini contohnya. Ini 10 base T ini implementasi yang sangat populer disebut Twispair Ethernet. Di mana topologi ini dilakukan pada implementasi LAN ini adalah topologi star ya. 10 BST ini mampu mendukung data hingga 10 Mbps untuk panjang kawat maksimum 100 meter. Fase Ethernet, semakin berkembangnya aplikasi lewat LAN seperti CAD, image processing, audio dan video, di mana dibutuhkan transformasi data yang menuntut kapasitas lebih besar LAN, maka ada implementasi LAN disebut fase Ethernet. Ini sekarang ya, teknologi sekarang udah fase Ethernet semua ya. Nah, token ring adalah permulaan standar LAN yang pernah dikembangkan oleh IBM. Jadi sebelum internet booming itu jadi dibuat keliling gitu untuk jaringannya. Jadi misalnya terkoneksi masih antar internal ya, belum sampai keluar gitu kan. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada yang tanyakan, itu ya bikin kerjakan kuis yang di LMS ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Silakan dikerjakan.